Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kita percaya sore hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Walau di luar hujan, tapi biarlah hati kita dihujani oleh sukacita oleh Tuhan. Dan biarlah saat kita beribadah kita mau lebih memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu pelihara kita. Mungkin sudah 3 bulan, hampir 4 bulan kita di rumah, tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Dan biarlah setiap kali kita beribadah, kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah-rumah untuk mengisi setiap hati dan pikiran kita, mengisi rumah-rumah dengan berkat-Nya Tuhan, mengisi rumah-rumah dengan kehadiran-Nya. Kasih setianya sungguh luar biasa, tidak akan pernah layu dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Semusim berlalu namun Kau selalu pelihara. Semusim berlalu namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. ya kita bersyukur. Apapun musim kehidupan kita, penyertaan-Nya sempurna. Musim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
bersyukur Tuhan, apapun musim yang terjadi dalam kehidupan kami belajar untuk tidak gentar Tuhan. Tapi kami mau belajar bersyukur dengan semua kondisi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik dalam kondisi keadaan kami bahagia, susah, sedih, senang Tuhan, atau kami mengalami stagnasi di dalam berbagai banyak hal Tuhan, kalau Tuhan yang hidup buat setiap kami. Kami mau belajar untuk percaya, dan biarlah ibadah kami. Kami mau fokuskan hati kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di setiap hati dan pikiran kami. Engkau hadir di rumah-rumah, Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sanggup mengisi setiap kekosongan hati kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami. Kami percaya tidak ada satupun ibadah yang sia-sia Tuhan. Engkau hadir mengurapi kami dengan urapan yang baru. Dan biarlah ibadah ini terus Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar untuk bersyukur kepadamu Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap mulut kami menaikkan puji-pujian, ucapan syukur Tuhan. Bahkan dari perkataan kami, mengeluarkan perkataan firman yang menguatkan hati setiap kami Tuhan. Kau beracara atas ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, amin. Amin. Dan tidak hanya itu, bahwa kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan banyak hal dalam kehidupan kita, bahkan menaklukkan musuh-musuh di hadapan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kuasa Tuhan, amin. Diberi kuasa, Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. mari nyatakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang
Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, amin. Amin. Dan tidak hanya itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang juga sangat setia. Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Dan biarlah jiwa kita merasa tenang hanya di dalam Dia. Dia menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Kita percaya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia bukanlah Tuhan yang berubah. Kasih-Nya selalu ada buat setiap kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
bersama kami. Tak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Betapa kami bersyukur Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati dengan kehadiran-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami selalu nyata, selalu Kau nyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur, betapa kami begitu luar biasa Tuhan. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu, Kau menjadikan kami kesayangan-Mu Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah yang kami miliki di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena semua hal itu bisa kami dapatkan karena itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang tidak pernah rapuh sekalipun Tuhan. Anugerah yang selalu kuat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, kami mau kembali dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup buat setiap kami Tuhan, menegur, menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah firman itu membebaskan kami dari segala pikiran-pikiran yang salah, dari segala hal yang menurut pandangan kami baik Tuhan. Tapi tetap firman-Mu adalah firman yang hidup buat setiap kami. Patokan kehidupan kami adalah apa kata firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi firman yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya adalah benar isi hati daripada-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup atas setiap kami. Dan biarlah Kau yang terus menyiapkan hati kami, supaya telinga kami, mata kami terfokus kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami terus mengalami Tuhan yang namanya kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kau tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga perkataannya berkuasa dan Kau menyatakan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Ibu, Bapak, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Baik kita beberapa orang yang ada di tempat ini, juga kita yang mengikuti acara ini di rumahnya masing-masing. Ada satu perikop di dalam firman Tuhan yang akan kita sama-sama teliti dan renungkan bersama. Yang terambil di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-28 dan 29. Itu satu perikop yang terdiri hanya dari 2 ayat. Tetapi kita mau merenungkan bersama tentang makna dan pengaruh kuasa daripada perikop ini. Berjudul Kesan Pendengar. Perikop itu berjudul Kesan Pendengar. Berarti kalau dikatakan ada pendengar, ada pembicara, dan ada orang yang mendengar. Ada pihak yang sebagai narasumber dan ada pihak sebagai penerima sumber. Dan pada 2 ayat ini kita akan melihat kesan apa yang diterima oleh pendengar ketika dia mendengar pesan dan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersekutu dengan firman-Nya, dengan firman Tuhan. Tadi kita sudah bersekutu melalui pujian dan penyembahan kita. Saatnya kita membuka hati bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, kita mau menangkap kesan apa yang akan kita peroleh. Kesan daripada setiap orang pasti satu sama lain berbeda. Tergantung dari kesiapan, konsentrasi orang itu sendiri ketika menerima pesan itu. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan baca sebagai pembuka
Di dalam Matius 7 ayat yang ke-28. Matius 7 ayat yang ke-28. Berbunyi demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ini kesan daripada pendengar. Ketika orang-orang memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, mereka menangkap kesan dan betul-betul mereka itu takjub akan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Mereka betul-betul takjub. Jadi, kalau sampai kesan dari pendengar begitu bagus, respon pendengar begitu bagus, pasti pertama, materi yang disampaikan adalah hal yang bermutu. Cara penyampaiannya adalah cara yang baik. Kalau materinya tidak bermutu, walaupun caranya baik, orang tidak tertarik. Orang tidak akan menangkap pesan itu sebagai satu pesan yang betul-betul menakjubkan, mengagumkan. Berbeda dengan orang atau ahli-ahli Taurat mengajar kepada orang banyak. Ahli Taurat, ahli dalam kitab-kitab Taurat, hukum-hukum Taurat, dia ahlinya. Nah, yang disampaikan oleh para ahli Taurat adalah materi, hukum Taurat. Ya, itu disampaikan dalam satu bentuk pengajaran. Tetapi bedanya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bedanya Yesus menyampaikan pesan dengan penuh kuasa. Berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat ahli, tetapi menyampaikan materi secara pengetahuan. Hanya menyampaikan secara pengetahuan tanpa disertai kuasa. Itu yang membedakan. Oleh sebab itu, kita mau merenungkan perbedaan penyampaian pesan yang disampaikan oleh Yesus dan juga ahli Taurat. Ketika Yesus menyampaikan pesan disertai dengan kuasa, maka orang juga takjub mendengar pengajarannya itu. Lalu kita mau merenungkan, apa sih materi yang disampaikan? Apa materi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Materinya apa? Ini penting. Kita perlu betul-betul mengetahui. Coba kita akan lihat ajaran tentang kehidupan. Tuhan Yesus menyampaikan Tuhan Yesus menyampaikan satu pesan, satu materi ajaran terkait dengan kehidupan. Kita akan lihat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24. Matius 7 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu pesan, materi yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dikatakan ia seumpama orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ibu bapak saudara terkasih, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa materi yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam khotbah di bukit itu materi-materi yang bersifat petunjuk-petunjuk praktis menjalani hidup ini dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang penuh dengan hikmat dan tuntunan. Sebab memang di dalam khotbah di bukit itu banyak sekali Tuhan Yesus memberikan ajaran-ajaran. Ya, dikatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan, orang yang mendengar kebenaran, mengerti kebenaran, memahami kebenaran, lalu melakukan kebenaran itu, maka orang itu dapat dikatakan sebagai orang yang bijak. Bijaksananya seperti apa? Sebagaimana orang mendirikan rumah di atas batu.
Sekarang ini Ibu Bapak Saudara terkasih, di dalam masa pandemi seperti yang kita alami bersama, bahkan dunia sedang alami, yang diperlukan saat ini adalah hikmat, adalah kebijaksanaan di dalam menjalani hari-hari ke depan yang masih tersisa. Tanpa kebijaksanaan kita akan mengalami kesulitan sendiri. Manusia sebetulnya punya satu daya kemampuan untuk bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Sebetulnya manusia itu punya kemampuan untuk itu. Kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Tetapi seringkali manusia itu tidak mau berubah. Kalau sudah pada zona nyaman, dia sudah enggan untuk berubah. Tetapi sebetulnya kasih karunia Allah memampukan manusia untuk bisa bersosialisasi dalam segala situasi dan kondisi. Ya, kita tinggal di Indonesia ada 2 musim. Tetapi kalau kita tinggal di Amerika ada 4 musim. Toh masih hidup. Kenapa ya? Ya manusia itu bisa bersosialisasi, menyesuaikan situasi, kondisi, fisik, dan suhu badan kita dengan perubahan musim-musim yang berlaku. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Tadi kita sama-sama nyanyikan, semusim berlalu, Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita. Musim berubah, Tuhan tidak tinggalkan kita, tetapi Dia tetap menyertai kita. Yang diperlukan apa, Ibu Bapak Saudara terkasih? Kebijaksanaan di dalam kita meniti rencana-rencana kita ke depan. Apa itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah hikmat ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan tanpa hikmat, ya seperti ahli Taurat. Dia menyampaikan pengetahuan, tapi tanpa hikmat, sehingga tanpa kuasa dirasakan hambar. Nah, yang diperlukan adalah kebijaksanaan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-26 ada juga orang yang demikian. Dikatakan di dalam ayat yang ke Matius 7 ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, ada juga orang mendengar ajaran yang disampaikan Tuhan, tapi tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Tuhan katakan, itu bodoh. Tidak beroleh hikmat, tidak beroleh kebijaksanaan. Kenapa? Sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukan. Alangkah sayangnya. Sebagaimana orang pergi ke dokter, sudah dikasih resep, sudah dianalisa sakitnya apa, dikasih resep, orangnya sudah beli obatnya sesuai dengan resep, tapi sayangnya tidak diminum obatnya. Kira-kira mendatangkan kesembuhan nggak? Nggak ada hasilnya, nggak ada artinya. Oleh sebab itu, di dalam masa-masa seperti sekarang, saya tadi katakan, kita perlu kebijaksanaan. Berperilaku, bersikap, berencana dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan, maka kita meniti hari-hari depan dan terus melibatkan Tuhan. Supaya apa? Kita dapat menghadapi masa-masa sukar kita. Perbedaannya, yang bijak dengan yang bodoh, bedanya di mana? Bedanya di sini. Coba kita akan lihat di dalam ayat yang ke-25, Matius 7 ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu itu digolongkan, dikatakan oleh Tuhan adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu apa? Mengerti, merespon firman Tuhan, ajaran dan pesan Tuhan, dan melakukannya. Jadi ajaran seperti apapun, kalau kita tidak merespon dengan baik, tidak akan ada gunanya. Kita perlu menangkap pesan. Ketika kita beroleh pesan yang berharga,
kita renungkan, kita pahami, lalu kita lakukan, maka bijaksanalah kita. Perbedaannya yang bijaksana dengan yang bodoh. Yang bijaksana itu ketika menghadapi hujan, menghadapi badai, menghadapi banjir, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, ujian dan pencobaan, tetap tidak bergeming, tetap memiliki dasar kehidupan yang kokoh. Ini yang diharuskan. Ini yang harus dimiliki oleh setiap pengikut Kristus, oleh setiap anak-anak Tuhan. Sungguh disayangkan, bertahun-tahun kita dari sekolah minggu ikut Tuhan, mengerti firman Tuhan, tahu, hafal banyak ayat, tapi tidak melakukannya. Alangkah disayangkan. Justru masa-masa seperti inilah, ya, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi new normal. Ibadah new normal itu seperti bagaimana? Kita juga bingung, bagaimana ya, mulainya bagaimana ya? Kenapa banyak pertanyaan bagaimana? Sebab kita sudah terlalu nyaman dengan satu pola kehidupan yang begitu dan begitu terus. Sekarang kita mesti berubah. Lalu berubahnya apa? Ya seperti sekarang. Kita menyampaikan firman Tuhan hanya dengan pesan lewat online, lewat rekaman pesan. Itu hanya didengar. Bagaimana kita dapat menyampaikan pesan sehingga direspon dengan baik? Firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mengajarkan ajaran, Dia berbicara dengan kuasa. Nah, ini kuncinya, kata kuasa. Kita, umat Tuhan, diberi kuasa. Tadi pun kita nyanyi ya, Maya ya. Ku diberi kuasa. Nah, itu bukan cuma nyanyian, tetapi satu kenyataan kebenaran. Kita punya kuasa. Mari kita manfaatkan sehingga apa? Pesan materi yang kita sampaikan adalah pesan yang benar, disertai dengan kuasa. Karena apa? Kita melibatkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga direspon dengan baik, dipahami dengan baik, dan dilakukan menjadi pesan yang mengubah, menyampaikan pesan dan mengubah pribadi yang menerima pesan. Ini yang sangat diperlukan saat ini. Ya, karena memang terus terang, biasanya kita berbicara di depan banyak orang. Sekarang kita hanya berbicara di depan kamera. Itu mempengaruhi. Kalau di depan banyak orang rasanya kita bisa lebih semangat. Tetapi kalau di dalam kamera, di dalam satu ruang kecil seperti studio atau apapun, rasanya bisa merasa, kok begini ya? Kehilangan semangat, ya bisa. Tetapi sebagai penyampai pesan firman Tuhan, kita utama harus selalu memakai kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi, bersaksi, berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Dia memulai pelayanannya selama di bumi. Kesan para pendengar, mereka takjub. Mereka menangkap, merespon apa yang diajarkan Tuhan. Sebab bukan hanya pengajaran, tapi ada kuasa. Ini bagian yang harus kita teladani. Kita harus pahami. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan lakukan segala sesuatu dengan penuh kerendahan, penuh ketulusan, dan penuh kebergantungan akan kuasa Tuhan. Sehingga memberikan dampak, sehingga memberikan pengaruh yang besar. Ya, jadi orang yang bijaksana ketika menghadapi badai, dia tetap berdiri kokoh. Bagaimana dengan yang bodoh? Di dalam Matius 7 ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rubuh, hancur, hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena didirikan
bangunannya didirikan di atas pasir. Sebelum ada ujian, sebelum ada pencobaan, dua-dua rumah berdiri. Sama mungkin rumah itu dicatnya sama, warnanya, dindingnya dan lain sebagainya. Cuma yang berbeda tuh dasar, fondasi yang berbeda. Kalau kita lihat satu bangunan bisa berdiri megah, berdiri katakanlah 10-12 tingkat. Apakah fondasinya kelihatan atau tidak? Fondasinya tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Bangunannya. Tetapi walaupun kita lihat bangunannya, kalau bangunan itu bisa berdiri kokoh, kita bisa mengaminkan, mempercayai kokoh fondasinya. Tetapi kalau tidak punya fondasi, sebentar ada goncangan, gempa, dan lain sebagainya, banjir, wah, rubuh. Jadi sebetulnya Ibu Bapak Saudara terkasih, seseorang bijak atau tidak bijak atau kurang bijak, itu tampak ketika dia menghadapi pengujian. Ketika dia menghadapi badai, ketika dia menghadapi masalah. Dan saat ini kita sedang menghadapi pergumulan itu, ujian itu. Bagaimana kita dapat menyelesaikan masa-masa pandemi yang sulit dan sukar ini, atau kita rubuh di sini? Mari sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pemberita-pemberita firman, sebagai penyampai-penyampai perkataan Injil, libatkan kuasa Tuhan yang ada pada kita masing-masing. Amin. Sertai, libatkan. Jangan hanya seperti ahli Taurat yang tahu tentang Taurat, tapi tidak punya kuasa. Dan apa yang Tuhan lakukan ini ditiru oleh Paulus. Paulus mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus, yaitu dia menyampaikan ajaran disertai dengan kuasa. Itu Rasul Paulus. Kita akan lihat di dalam 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 1 mulai ayat yang ke-5 ya. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Perhatikan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Puji kepada Tuhan. Apa materinya? Injil yang disampaikan. Injil, menyampaikan Injil tanpa disertai kuasa, juga seperti ahli Taurat itu menyampaikan Taurat tanpa kuasa. Mari kita tiru sebagaimana Rasul Paulus meniru apa yang Kristus lakukan. Memberitakan Injil tidak dengan kata-kata saja, tetapi dengan kuasa. Kita masing-masing punya kuasa. Kita menghadapi pergumulan yang sama dengan arahan di rumah saja. Selama pandemi ini, aktivitas keluar dikurangi, sekarang di rumah saja. Sekalipun kita di rumah masing-masing, Anda tidak berarti lumpuh dan tidak bisa melakukan sesuatu. Ingat, Anda dan saya, kita semua umat tebusan Tuhan punya kuasa. Amin. Nah, kita lakukan itu. Bagian kita lakukan itu. Sampaikan pesan-pesan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mengokohkan pengharapan, perkataan-perkataan yang membangun iman, memberikan iman. Sebab pada saat seperti sekarang, terlalu banyak orang yang depresi, orang yang stres, sehingga tidak mampu mengendalikan diri. Di Surabaya ada seorang dokter perempuan. Suaminya meninggal karena corona, anaknya juga meninggal. Lalu dia stres. Apa yang dia lakukan? Dia telanjang bulat, berlari-lari di pinggir jalan.
Kasihan bukan? Dokter. Hikmatnya ada, tapi ketidakmampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Sehingga akhirnya apa? Ya itu yang dia lakukan. Ada seorang juga, dia cukup mapan. Kalau dilihat usahanya baik dan maju. Lalu dia berdiskusi dengan orang tua. Lalu dia kata, aduh saya stres sekali, mau bunuh diri aja. Tapi kalau bunuh diri kan gak diterima Tuhan ya. Tahu, kalau bunuh diri itu gak boleh. Tetapi dia punya keinginan ke arah situ. Coba bayangkan ibu bapak. Ini yang banyak terjadi menimpa orang-orang yang tidak punya pengharapan. Apa yang bisa kita lakukan? Menolong mereka. Perkatakan Injil dengan kuasa. Amin. Tuhan sanggup pelihara. Tuhan sanggup bukakan jalan. Nah, Rasul Paulus lakukan itu. Disampaikan pesan itu, memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika. Sehingga apa yang terjadi? Kita lanjut di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Wow, luar biasa. Ketika orang-orang di Tesalonika menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang di sana, jemaat di Tesalonika, menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Menjadi pelaku firman, menuruti ajaran Rasul Paulus, dan juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukankah itu berdampak mengubah? Pesan sederhana jika disertai dengan kuasa Roh Kudus akan diterima oleh pendengar menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Pesan itu bisa mengubah satu kehidupan pribadi. Bisa mengubah. Rasul Paulus katakan, kamu mengikuti teladan kami. Nah, jadi artinya Rasul Paulus selain pengajar, dia juga memberikan teladan. Ya, ini beratnya. Seorang pengajar, dia dituntut menjadi pemberi teladan. Kalau orang hanya bisa mengajar tanpa memberikan teladan, orang tidak respect. Orang kurang memperhatikan. Materi sebaik apapun, tapi jika kita kurang bisa memberikan peneladanan dalam aplikasi apa yang kita ajarkan, sulit. Sulit ditiru. Rasul Paulus, dia memberikan ajaran Injil kepada orang-orang Tesalonika. Lalu Tesalonika mengikuti teladan Paulus dan mengikuti Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow, luar biasa ibu bapak saudara terkasih. Ini sukacita kita anak-anak Tuhan. Sukacita aktivis gereja, sukacita para hamba Tuhan. Kalau kita menyampaikan Injil disertai dengan melibatkan kuasa Roh Kudus, bergantung kepada kuasa Roh Kudus, maka apa? Pesan yang kita sampaikan diterima dengan sukacita oleh para pendengar. Kenapa? Karena Roh Kudus turut bekerja. Ini yang membedakan. Jadi kesan para pendengar di dalam Matius tadi kita baca. Kenapa? Apa yang membedakan? Apa yang Tuhan ajarkan diterima dan menakjubkan pendengar. Berbeda dengan apa yang para pendengar terima dan dari ajaran ahli Taurat. Beda. Mereka bisa memberikan penilaian begitu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan mengajar dengan kuasa. Dan ketika pola pengajaran Yesus ditiru, diterapkan oleh Rasul Paulus, hasilnya luar biasa. Sidang jemaat yang mendengar Injil, mereka bertumbuh melakukan apa yang dipesankan Injil. Sehingga ketika mereka menerima firman Tuhan, firman itu diterima dengan syukur dan sukacita. Ini menjadi tantangan gereja Tuhan di akhir zaman. Apakah jemaat masih rindu akan firman Tuhan atau sudah bosan akan firman Tuhan? Ini menjadi perenungan. Ini menjadi tantangan. Ya, sekarang
dilakukan online, streaming. Belum tentu orang di rumah mendengar dengan penuh konsentrasi dari awal sampai akhir ibadah. Itu belum tentu. Ini menjadi pergumulan. Jangan kita lihat, wah, siapa yang dengar? Oh banyak. Oh berapa? Oh banyak. Apakah mereka itu sampai dari A sampai Z sampai awal, atau cuma matiin lalu pilih lagi yang lain? Sekarang kan modelnya begitu, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kalau kita dalam satu perhimpunan bersama, kita bisa menilai orang lagi jalan-jalan, kan kita bisa tahu. Sekarang kalau misalnya sedang menyampaikan secara online, mungkin mereka sambil tiduran, bahkan sampai tertidur beneran. Mungkin saja itu terjadi. Oleh sebab itu kita perlu menyampaikan berita dan pesan dengan melibatkan kuasa Roh Kudus. Sehingga pesan sederhana yang kita sampaikan, pesan Injil, pesan kebenaran, itu memberikan dampak pengaruh bagi para pendengar, dan juga para pendengar menikmati pesan itu, bahkan bukan hanya menerima tapi melakukan. Itu yang bisa mengubah. Itu hal yang bisa mengubah. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 8 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema. Di antara jemaat Tesalonika, firman Tuhan bergema. Ibu Bapak tahu, mengapa ada gema? Karena ada sumber suara. Ya. Jadi firman Tuhan itu ketika Rasul Paulus sampaikan, jemaat menerima dengan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Mereka bukan saja menerima, bukan saja takjub, mereka melakukan, bahkan mereka memberitakan Injil, memberitakan kebenaran yang mereka sudah terima. Sehingga firman Tuhan bergema. Luar biasa. Pekerjaan Tuhan bisa bergema, bisa bekerja dengan luar biasa. Sebab itu kita perlu memanfaatkan potensi kuasa yang ada dalam diri kita masing-masing sebagai umat utusan Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Wow, luar biasa. Ini pola pemuridan terjadi nih. Ketika Rasul Paulus memberikan tulisan kepada Tesalonika, mereka menangkap itu. Dan ketika Injil diberitakan dengan kuasa, berdampak, mengubah jemaat yang tadinya percaya kepada berhala-berhala, sekarang mereka meninggalkan berhala dan mereka percaya kepada Tuhan, lalu mereka memberitakan Injil. Luar biasa. Ini saya baru mendengar kesaksian. Ada seorang bapak, dia punya ayahnya masih ada, usianya sudah senja. Ayahnya punya kepercayaan kepada berhala-berhala. Tetapi ketika bapak ini menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan dengan cara yang sederhana, tetapi disertai dengan doa dan kuasa, akhirnya ayahnya itu bisa melepas berhala-berhala yang selama hidupnya dia pegang. Ya, dia kembalikan berhala-berhala itu entah kemana, mungkin dia dikasih dari mana, entah dia kembalikan berhala-berhala tanpa sepengetahuan bapak yang semula dia sampaikan Injil firman Tuhan. Setelah ayahnya mengembalikan semuanya itu, baru bapak itu berbicara kepada anaknya, anak, aku sudah beresin lepasin berhala-berhala.
Bukankah itu satu mujizat? Ya. Itu yang harus terjadi. Kapan? Saat-saat seperti sekarang. Amen. Saat-saat sekarang ini, mari kita lakukan. Sampaikan pesan yang sederhana, tapi melibatkan kuasa. Sampaikan pesan kebenaran, jangan hoax ya. Kalau pesannya hoax ya, wah, responnya jadi menyulitkan, menyengsarakan, merusak kehidupan seseorang. Tapi jelas harus kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-10, 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Orang yang mendengar Injil, jika Injil disampaikan dengan kuasa, respon orang yang mendengar Injil itu akan diubahkan. Dari percaya kepada berhala, lalu orang itu akan meninggalkan berhala dan percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Apa dampaknya? Dikatakan di sini, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, ini dampaknya. Ketika Yesus datang, orang itu beroleh keselamatan kekal. Wah, ini harus terjadi, dampak Injil. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus punya hati dan jiwa yang terpanggil untuk menyampaikan Injil dengan kuasa Allah. Kepada siapa? Nggak usah susah-susah. Kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di dekat kita. Nggak usah kita menginjil ke pelosok-pelosok. Lagi pandemi, jangan jauh-jauh. Kepada orang di dekat, orang di sekitar rumah, atau bahkan mungkin orang serumah. Mari kita saling mengisi, saling menasihatkan, saling menguatkan. Saya kalau di rumah cuma bertiga, saya, istri dan anak, cuma bertiga. Kami harus saling mengingat, harus saling mendoakan, harus saling mengisi. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang kita sampaikan, pertama, materi pesan itu harus betul-betul berkualitas, yaitu kebenaran. Kedua, sampaikan pesan dengan melibatkan kuasa Roh Kudus. Itulah kuasa itulah yang akan membangkitkan Injil firman yang kita sampaikan kepada orang yang lawan bicara kita, sehingga mereka terpengaruh dan firman itu bertumbuh menjadi iman. Sehingga orang Tesalonika meninggalkan berhala-berhala, berpaling kepada Allah. Bukan cuma berpaling, tapi mereka menyingsingkan tangan melayani Tuhan. Wah, luar biasa ini Bapak Saudara yang harus kita sampaikan. Mari kita mau menyampaikan pesan-pesan apa yang perlu kita sampaikan dengan melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena Anda dan saya sudah ditebus dari dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tugas kita apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah penyelamat itu yang sudah memerdekakan kita, yang sudah menebus kita. Beritakan tentang kemerdekaan yang kita alami dengan kuasa yang sanggup mengubah kepribadian orang-orang sekitar. Sehingga kehidupan kita berdampak sekalipun aktivitas kita tidak banyak. Ini pemanfaatan waktu secara efektif. Kita tidak banyak bergerak, tidak banyak beraktivitas di luar, tetapi kita bisa menyampaikan pesan yang penuh kuasa. Jika kita melibatkan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan, di mana saat ini pun kami berkesempatan merenungkan bersama beberapa ayat firman-Mu. Kami sungguh takjub Tuhan akan ajaran-ajaran-Mu. Sebab firman-Mu itu firman yang hidup, yang mengubah kehidupan kami dan menuntun kehidupan kami hari lepas hari, dan terus membimbing membawa kami menuju satu keselamatan kekal. Kami percaya
Tuhan menyertai kami senantiasa. Ketika kami menerima anugerah besar, berikan kepada kami dorongan, motivasi, keberanian untuk memperkatakan Injil yang menyelamatkan itu kepada orang-orang sekitar kami. Berikan kepada kami pemahaman, keberanian, dan kuasa perkataan, kuasa urapan, agar perkataan-perkataan sederhana melalui mulut bibir kami sanggup mengubah kepribadian orang-orang. Dari kebinasaan mereka beralih, berubah, dan beroleh keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan terlalaskan segala doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, satu aja sih pengumumannya ya. Nanti ditayangkan boleh Lois untuk persembahan ya, atau persepuluhan boleh ditransferkan langsung ke rekening BCA dengan nomor yang tercantum ya di slide yang ditampilkan oleh saudari Lois. Ya, itu aja. Nanti kita hari Rabu akan sama-sama worship night jam 7 malam. Dan hari Jumat kita sama-sama akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai kitab Nabi-Nabi. Ya, setelah kemarin kita selesaikan kitab sastra, kitab puisi, kita masuk dalam kitab Nabi-Nabi. Ya, ada beberapa hal yang tentunya akan sangat memberkati kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Karena hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Kami boleh menikmati firman-Mu melalui kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Pembina. Tuhan, termeterailah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Biarlah kami boleh mempergunakan mulut kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Sehingga perkataan kami menjadi perkataan yang membangun, perkataan kami menjadi perkataan yang membangkitkan semangat pengharapan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan hadir melawat setiap kami, melawat keluarga kami, melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lawat Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia, damai sejahtera-Mu turun Tuhan di tengah bangsa dan negara kami. Hadirat Tuhan memenuhi bangsa dan negara kami, bekerja memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan di kondisi yang begitu sulit hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan itu boleh nyata dan terjadi. Berikan para pemimpin kami hikmat yang daripada Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya dengan pimpinan dan hikmat Tuhan, para pemimpin kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendatangkan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, di tim dokter, bahkan anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini ada di rumah sakit Tuhan, karena terserang virus COVID-19 atau karena sakit apapun. Kami berdoa buat mereka, diteguhkan pengharapan mereka. Terlebih lagi di dalam diri mereka ada kekuatan, keberanian untuk memberitakan, untuk menyuarakan Injil, sehingga orang-orang di sekitarnya boleh dibangkitkan pengharapannya, boleh dibangkitkan semangatnya, boleh dibangkitkan pengenalannya akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara seiman kami yang tidak bergabung dalam meeting ini Tuhan, dalam forum Google Meet ini, ibadah sore hari ini. Tuhan, Kau lawat mereka Tuhan. Biarlah di masa-masa ini mereka tidak terhilang, tapi mereka boleh punya kerinduan, kehausan untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sekalipun penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini.
Engkau yang memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan melalui rekening yang ada Tuhan. Tuhan berkati, balas berlipat kali ganda bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama tandahkan tangan kita, terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kerelaan, kekuatan daripada Tuhan untuk kami semua menjadi pelaku firman-Mu saat ini sampai akhir hidup kami. Itu ada dalam kehidupan kami, memberkati Tuhan, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, keluarga, masa depan, pergaulan, studi kami Tuhan. Terlebih lagi kerohanian dan pelayanan setiap kami. Semua yang Tuhan percayakan pada kami mau kelola itu dengan ucapan syukur, dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kami akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kita di hari Rabu dan hari Jumat yang akan datang. Terima kasih.